ya kunjungan 1 minggu ke Jepang ini, menurut saya kita dapat banyak pelajaran ya, khususnya dalam pengelolaan sampah di Jepang, mulai dari sumbernya itu rumah tangga yang mereka pilah sampai hampir 10 jenis sampah, khususnya plastik yang recycle. Dan juga kita lihat pabrik recycle berdiskusi dengan pemerintah kota, dan juga kita melihat ya bagaimana solidnya ya kerjasama dari semua pihak, pemerintah kota, lalu juga private sector dan masyarakat untuk mengelola sampah mereka dengan baik, sehingga mereka bisa menciptakan green industry ya di Tokyo, ya Yokohama, dan juga di Kitakyushu ya. Ini pelajaran yang mungkin bagi Indonesia sangat tepat pada momentumnya, karena kita tahu kita memiliki masalah yang cukup urgen sekarang di setiap kota besar di Indonesia, itu bagaimana mengelola sampah, mereduksi, merecycle, dan menggunakan kembali ya untuk mengurangi karbon emisi. Dan juga ini menjadi entry point yang sangat bagus bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha untuk berubah perilaku dan menganut budaya yang disebut dengan budaya ekonomi hijau. Nah, ini semua memiliki dan mempunyai dampak bagi semua sektor dan negara kita. Dan kita sangat enjoy, dan masyarakat Jepang dan pemerintahnya sangat begitu welcome dengan Indonesia, dan juga dengan delegasi Indonesia yang terdiri dari Kemendagri, Menko Marinvest ya, dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian. Exposure program di Jepang ini sangat bagus untuk melihat dan mempelajari bagaimana Jepang mentransformasikan negaranya dari negara yang kotor pada tahun 1960-an menjadi kota yang sangat bersih pada saat ini. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan, bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk merubah perilaku, bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur, membuat aturan, dan banyak hal lain yang membuat ekosistem pengelolaan persampahan ini menjadi sangat baik. Dan ini pembelajaran yang sangat baik untuk kita terapkan di Indonesia. Memang tidak bisa 100% kita terapkan sepenuhnya, karena kultur, aturan, dan sistem pemerintahan yang berbeda. Tetapi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita tiru. Kita bisa lebih mempercepat upaya transformasi di Indonesia, bagaimana pemerintah, masyarakat, stakeholders lainnya seperti industri, masyarakat sivil bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan aksi nyata, melakukan revolusi dalam pengelolaan persampahan. Dan saya berharap kita semua yang mengikuti program ini bisa merefleksikan apa yang kita dapatkan di sini dalam programatik yang bisa kita dorong ke depan. Program ini juga melibatkan kementerian lembaga yang lain, sehingga harapannya kita bisa melihatnya secara komprehensif dari berbagai sisi. Mudah-mudahan selepas dari pembelajaran ini kita bisa langsung menerapkannya melalui transformasi yang kita bisa lakukan di Indonesia, baik dari sisi kelembagaan, inovasi keuangan, teknologi, termasuk bagaimana melakukan atau mendorong perubahan mental masyarakat supaya mereka lebih aware, mereka lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya. Terima kasih. Selamat siang, saya Dirhan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Setelah mengikuti exposure trip ke Jepang dalam rangka Local Service Development Program yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan World Bank, saya pikir ini kegiatan yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Karena apa? Dalam perjalanan ini kita beberapa kementerian seperti Bappenas, Kemendagri sebagai host, kemudian kami dari Menko Marves dan juga dari KLHK
sebenarnya ada satu lagi PUPR, cuman mungkin berhalangan. Sama-sama kita melihat bagaimana pengelolaan sampah yang baik di Jepang. Karena kalau kita lihat bahwa hal inilah yang menjadi perlu kita masukkan ke dalam desain program yang kita buat dalam LSDP. Nah, selama kurang lebih 4 hari kita telah berdiskusi dengan kementerian lembaga yang terkait di pemerintah Jepang dan juga pemerintah kota di Tokyo, di Yokohama dan juga kita Kyushu. Kita benar-benar melihat langsung bagaimana hal-hal ya yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan sampah yang memang bisa kita adapti di kita dalam nanti bisa kita lakukan dalam program. Nah, hal yang penting bagi kami, menurut kami adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi memang tidak bisa permasalahan sampah ini diselesaikan oleh satu pihak, satu sektor, dan juga perlu partisipasi masyarakat. Nah, ini yang mungkin challenge di kita di Indonesia. Untuk partisipasi masyarakat ini memang harus ada kita membuat merubah atau membentuk budaya masyarakat secara lebih sistematis dan juga bisa kita ukur gitu. Nah, ini mungkin harapan kami ke depan bahwa proyek ini tentunya kita bisa jalankan, kita siapkan dengan baik, dan memang ini bukan kerja sebentar gitu ya, memang ini long term. Kalau kita dari diskusi kita kemarin dengan pihak-pihak di Jepang, mereka memerlukan 30 tahun, tapi kita jangan sampai 30 tahun. Justru kita bisa mempercepat ya dengan belajar dengan seperti ini, kita bisa mempercepat dan juga alhamdulillah dari pihak Jepang, baik kementerian maupun mitra di pemerintah kota, siap membantu kita. Nah, ini harus kita manfaatkan, sekaligus juga momentum kita dalam menuangkan rencana pengelolaan sampah ini dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Mungkin itu dari kami, semoga sukses kita semua, tim LSDP dari kementerian, dan juga ke depan kita bisa menyiapkan dengan program dengan baik dan juga mencapai apa yang kita inginkan, yaitu sampah terkelola dengan baik, lingkungan sehat, masyarakat bahagia. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Vinda Damayanti, Direktur Pengurangan Sampah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya ke Jepang diundang oleh World Bank dalam rangka untuk studi banding mengenai pengelolaan sampah di Jepang. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat menarik dan sangat berguna bagi Indonesia, dan saya juga sangat appreciate sekali atas undangan Kementerian Dalam Negeri yang akan bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan pengelolaan sampah ke depan dengan lebih baik lagi. Pengelolaan sampah ini tidak dapat dilakukan oleh KLHK sendiri, namun sangat penting untuk bekerjasama dengan kementerian terkait. Selama di Jepang, kami belajar bagaimana kota Yokohama, kota kita Kyushu melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, di mana dari pemilahan dilakukan dari sumber rumah tangga sampai dengan proses recycling dalam rangka penerapan ekonomi sirkuler di Jepang. Kami berharap dengan belajar di sini, pengelolaan sampah di Jepang dapat ditiru oleh Indonesia dengan bekerja sama antara kementerian terkait. Terima kasih. Ya, saya Alen Hermanita dari Direktorat Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih sebelumnya sudah bekerja sama dengan kami gitu ya, untuk bersama-sama untuk menyukseskan national platform untuk waste management di Indonesia gitu. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari negara Jepang tentunya banyak sekali gitu ya. Tentunya persampahan ini bukan tanggung jawab dari sektor tunggal, bukan tanggung jawab dari sektor pemerintah, sehingga pendekatan multi aktor, antar tingkat pemerintahan, dan juga pendekatan yang komprehensif dan terus-menerus melibatkan masyarakat harus terus kita tingkatkan nanti di Indonesia. Mudah-mudahan LSDP sukses terus ya dan lancar persiapannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya dari World Bank yang telah memfasilitasi kunjungan atau studi ke Jepang yang sangat luar biasa.
Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada kementerian lembaga yang ikut serta partisipasi di dalam kunjungan ke Tokyo ini, yaitu Kementerian Menko Marves, Kementerian Bappenas, Kementerian KLHK, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Yang tentunya kami juga sangat senang, saya pribadi dan kawan-kawan, Kemendagri ini mungkin baru pertama kali Kemendagri mengundang kementerian lembaga untuk berkolaborasi kunjungan ke Jepang dalam rangka untuk melakukan pembelajaran, pemahaman terhadap pengolahan sampah khususnya di Jepang. Nah, tujuan kami ke sini bersama-sama kawan-kawan dari kementerian lembaga, bagaimana pengolahan sampah yang kita ketahui sangat baik, teknologinya sangat canggih, kemudian peran serta masyarakat pengolahan sampah, perubahan mindset di Jepang ini sangat baik. Dan kami juga melihat pemerintah Jepang sangat terbuka dengan kedatangan pemerintah Indonesia dan sangat membantu beberapa informasi-informasi. Kemudian terkait dengan kunjungan kami, apa saja yang kami dapat, tentunya banyak hal. Di mana kita melihat pengolahan sampah yang mulai dari beberapa pendekatan yang tentunya menggunakan teknologi yang sangat canggih, berbeda sekali dengan Indonesia. Dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1990, selama 30 tahun pengolahan sampah dapat dilakukan secara selesai tuntas dengan skala kota tentunya, tidak hanya kota-kota kecil atau hanya beberapa kecamatan atau beberapa desa, tapi skala kota yang luar biasa. Masyarakat, kemudian pemerintah daerah, pihak swasta bekerja sama dalam rangka untuk menuntaskan pengolahan sampah yang baik yang dilakukan di pemerintah Jepang. Kita ketahui pemerintah Jepang adalah yang memang mempunyai banyak industri yang tentunya akan mempengaruhi terhadap lingkungan, mempengaruhi terhadap besaran ataupun volume sampah yang cukup tinggi dengan negara yang memang kita lihat fokusnya kepada industri. Namun selama 30 tahun polusi lingkungan, pengolahan sampah itu tuntas diselesaikan melalui teknologi yang kita lihat pendekatannya mulai dari pembangkit tenaga listrik, sampah digunakan dibakar kemudian menjadi tenaga listrik, kemudian diolah menjadi barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan marketnya pun sangat baik di sini atau sangat tepat. Jadi sekali lagi banyak hal yang dapat kami dapat di kunjungan Jepang ini, yang mudah-mudahan pemerintah Indonesia, kami bersama kementerian lembaga mempunyai komitmen untuk dapat menularkan atau mengimplementasikan beberapa hal yang sangat baik di Jepang ini, yang tentunya melihat kondisi karakter di pemerintah Indonesia, sehingga mudah-mudahan penanganan pengolahan sampah di Indonesia dengan kolaborasi dengan kementerian lembaga, termasuk salah satunya Kemendagri, juga siap untuk mendukung bagaimana pengolahan sampah di Indonesia ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan 2025 sampai 45, di mana ada RPJPD yang tentunya Kemendagri akan mengawal bagaimana RPJPD di pemerintah provinsi dan kabupaten kota bisa menjadikan prioritas pengolahan sampah oleh kepala daerahnya, dan masyarakat akan mendukung terhadap program-program pengolahan sampah di daerahnya. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hari ini saya berada di Bandara Jepang, akan menuju Jakarta. Semoga perjalanan kawan-kawan semua dari utusan pemerintah Indonesia selamat sampai tujuan dan sehat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamenta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kami terlibat dalam pengawasan bagi program LSDP, ya, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia. Dan kali ini kita mencari pembelajaran dari pemerintah, pengelolaan sampah dari pemerintah Jepang. Di Jepang, dalam pengelolaan sampah yang perlu kita ambil success story-nya adalah di mana edukasi itu sangat kuat, ya, mulai dari tingkat sekolah
sekolah taman kanak-kanak bahkan, sehingga turun ke masyarakat dan juga begitu pula ke tingkat sekolah-sekolah yang lebih tinggi di sini. Dari situlah peran pemerintah daerah untuk mengedukasi. Yang pertama, edukasi bagaimana regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah itu bisa diterapkan di masyarakat, dan juga pemerintah benar-benar hadir dalam hal ini Pemda untuk mengatur masalah sosial, masalah kebersihan, kemudian bagaimana cara mendaur ulang dan kemanfaatan sampah itu. Nah, dalam aspek-aspek pengawasan di Jepang, masalah pengolahan sampah, di mana ada subsidi pemerintah, itu diawasi tidak hanya oleh pemerintah, tapi diawasi juga oleh masyarakat. Nah, dari sini pemerintah menciptakan regulasinya, kemudian mengawasi jalannya implementasi regulasi tersebut, dan juga masyarakat mengawasi juga apakah benar-benar satu sama lain itu mentaati regulasi yang telah diciptakan oleh pemerintah. Sehingga di sini lambat laun timbullah yang namanya trust by law, kepercayaan terhadap hukum itu benar-benar ditegakkan di Jepang. Kemudian yang bagus lagi di sini yang kita ambil adalah bagaimana inisiasi masyarakat itu secara berkelompok, dia membuat semacam komunitas, dan komunitas-komunitas itu pada awalnya didukung oleh pemerintah, diberikan subsidi, tapi dalam pertengahan jalan subsidi dihentikan dan masyarakat komunitas pengolah sampah itu dengan sendirinya secara mandiri telah bisa mengembangkan, mengelola sampah hingga sampai menggunakan sampah itu dan bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder yang ada di wilayah-wilayah mereka. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya banyak juga di Indonesia, di mana para stakeholder itu ada di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, dan sehingga di sini perlu campur tangan yang lebih dalam lagi pada awalnya oleh pemerintah pusat maupun daerah yang untuk bisa mengadvokasi dan memandirikan masyarakat dalam memanage sampah, sehingga kota, kabupaten, kampung halaman kita menjadi lebih asli dan alami lagi. Mungkin itu aja dari hasil pembelajaran ini dalam beberapa hari ini. Memang masih banyak lagi sebenarnya yang harus kita pelajari di sini, seperti halnya masalah eco-city. Di situ juga peran pemerintah dan peran stakeholder terkait, peran masyarakat, peran kemudian yang berkaitan dengan masalah untuk penggunaan sampah ini juga semuanya jadi satu di situ, dan membuat manajemen baru, unit kerja baru khusus untuk pengolahan sampah. Terima kasih. Thank you.